Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pagi yang sejuk, pagi yang indah ini kita masih diberikan karunia untuk bisa bangun dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi sholat berjamaah di masjid. Maka ini adalah keutamaan yang mulia, di mana saat-saat subuh ini adalah saat yang sangat menarik untuk melanjutkan tidur, tapi kita masih tetap bertahan di masjid dan untuk mencari karunia yang lebih besar. Semoga nanti setimpal dengan beratnya untuk memenuhi sholat berjamaah ini akan mendapatkan karunia yang lebih, tidak saat ini saja tetapi adalah kelak nanti di akhir kehidupan. Jamaah rahimakumullah, sedikit mungkin hal-hal yang akan kami sampaikan. Kami membawa satu tema dari buku yang ditulis oleh Abdullah Zain. Judulnya mungkin jarang jamaah sekalian itu menemukan. Judulnya Memikat Hati Pelanggan ala Rasulullah, Sukses Melayani dan Memelihara Customer sesuai ajaran Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, karunia yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali di dalam perdagangan ataupun perniagaan, sehingga sampai Rasulullah SAW bersabda bahwa 90% karunia itu ada di dalam perdagangan ataupun dalam usaha. Nah, di sini kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kesuksesan Rasulullah SAW dalam membangun usaha, dalam membangun bisnisnya, kemudian bagaimana meniru Rasulullah dalam menghadapi pelanggan, hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang harus dihindari, dan tentu bagaimana menjadi saudagar yang kaya raya dan dermawan. Ini adalah yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, kesuksesan bisnis Rasulullah ini adalah karena Rasulullah sejak kecil sudah memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus, di mana terlihat dari bagaimana pendidikan yang mungkin sekarang itu belajar kepada alam ya, atau yang diajarkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah adalah ia mulai mengembangkan kambing milik orang-orang Mekah. Pengalaman pahit sebagai seorang yatim piatu, kehilangan kakek Abdul Muthalib karena meninggal dunia dan terakhir ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib. Ini membentuk karakter yang kuat dan tangguh dalam diri Rasulullah. Maka tidak mengherankan jika di kemudian hari ia menjadi seorang pemimpin yang disegani oleh kawan dan lawan karena memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Bahkan
Rasulullah menjadi teladan umat Islam di seluruh dunia, bahkan untuk menjadi teladan semua manusia. Dalam sebuah karya, seorang intelektual menempatkan Rasulullah dalam 10 tokoh dunia yang paling berpengaruh, the thousand hundred, ya. Person influence in the world. 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, karena menempatkan Rasulullah di urutan yang nomor 1, di mana banyak sekali tokoh nabi, para penyuruh kebaikan, para peraih Nobel. Karena saat ini ya nabinya ataupun orang yang hebat dalam bidangnya itu adalah peraih Nobel, ya. Namun terkait dengan ini, Rasulullah SAW sejak saat itu memulai bisnisnya dengan cara berdagang kecil-kecilan di kota Mekah. Beliau membeli barang-barang dari satu pasar kemudian menjualnya kepada orang lain. Beliau menjalankan bisnis tersebut dengan penuh kejujuran, keikhlasan, dan ketulusan, sehingga bisnisnya berkembang, di mana 3 hal ini kadang mulai luntur, aji mumpung, hanya sesaat saja mereka merasa untung, tetapi menggadaikan kejujuran, menggadaikan keikhlasan dan ketulusan. Nah, Rasulullah ini menjadi karakter bisnisnya yang jujur, ikhlas, dan tulus. Maka dalam waktu tak berapa lama Rasulullah mendapat banyak modal dari para investor. Misalnya modal dari para janda kaya raya dan anak yatim yang tidak sanggup menjalankan usaha mereka. Beliau mendapatkan kepercayaan tersebut karena sudah terkenal sebagai orang yang jujur dan adil. Maka gelar Al-Alamin tersemat di belakang nama Rasulullah, membuat mendapatkan kepercayaan dari para investor. Ini sebenarnya kunci di dalam usaha apapun ataupun dalam kegiatan apapun, itu adalah kepercayaan atau trust, ya. Kepercayaan kepada seseorang itu adalah integritasnya sangat dijunjung tinggi, sangat menentukan keberhasilan di dalam menjalankan usaha. Jadi dalam usaha apapun, dalam profesi apapun, kepercayaan ini adalah penting. Maka seseorang yang sudah hilang integritasnya, dia akan ambruk, atau paling tidak ya dijauhi oleh orang. Jadi sekali dia sudah punya cidra ataupun cacat akhlaknya atau karakter, ini menyebabkan dia sebenarnya menggali lubang untuk dirinya sendiri itu. Maka Rasulullah menghindari hal-hal yang semacam itu. Sejak saat itu karir Rasulullah semakin meningkat. Beliau menjalankan usaha para investor dengan sistem mudorobah. Ya. Dengan demikian terbukalah kesempatan baginya untuk semakin memasuki dunia perdagangan secara luas. Dalam melaksanakan bisnisnya, Rasulullah memperkaya diri dengan kejujuran, keteguhan, memegang janji, dan sifat-sifat mulia lainnya. Hal itulah yang membuat orang-orang Mekah semakin terpesona dengan dirinya. Para pemilik modal di Mekah pun semakin banyak yang membuka peluang usaha untuk kerjasama dengan Rasulullah. Tapi sistem mudorobah ini adalah bagi hasilnya. Jadi kalau modalnya dari pihak pemodal, kemudian Rasulullah tinggal menjalankan saja, maka keuntungan nanti akan dibagi menjadi 2, baik kerugian maupun keuntungan.
yang dijalankan, yang selama ini biasanya adalah tidak menerima kerugian ya, maunya adalah untung terus. Nah, di mana mudoroba berasal dari kata doroba yang di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 58 kali, yang berarti adalah perjalanan atau perjalanan untuk tujuan dagang. Secara istilah mudoroba berarti kontrak antara dua belah pihak. Pihak pertama disebut sebagai investor yang mempercayakan hartanya kepada pihak kedua, sedangkan pihak kedua disebut sebagai mudorib yang menjalankan usaha, sehingga pembagiannya sesuai dengan porsi ataupun modal yang diberikan. Salah satu pemodal Mekah yang menjalin kerjasama dengan Rasulullah adalah janda kaya raya bernama Siti Khadijah. Ketertarikan Siti Khadijah kepada Rasulullah disebabkan kejujuran beliau dalam menjalankan bisnis dan kerjasamanya. Dalam hal ini, Khadijah merupakan pemilik modal dari usaha yang dijalankan Rasulullah, maka kesempatan untuk berkembang menjadi seorang pengusaha pun semakin terbentang di hadapannya. Rasulullah menjalankan dagang atas nama Khadijah sebanyak 5 kali. Pertama, Rasulullah menjual dagangan Khadijah di beberapa pasar di Basrah. Saat itu Rasulullah mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dibanding para pedagang lain. Khadijah pun semakin senang, bukan main, ketika mengetahui Rasulullah memperoleh keuntungan besar yang belum pernah diraih oleh siapapun. Berkat keuntungan itu, beliau pun mendapat bagian yang dilebihkan oleh Khadijah. Maka perjalanan dagang Rasulullah selanjutnya adalah ke Yaman. Perjalanan itu merupakan perjalanan dagang beliau yang paling terkenal dalam sejarah. Sebab dalam perjalanan tersebut pembantu Khadijah yang bernama Maisarah ikut bersama beliau. Maisarah menyaksikan betapa larisnya barang dagangan Khadijah ketika dibawa Rasulullah. Maisarah menceritakan hal itu kepada Khadijah sehingga membuatnya semakin terpersona dengan Rasulullah. Itulah penyebab Siti Khadijah dan Rasulullah akhirnya menjadi pasangan suami istri. Afzlur Rahman, seorang intelektual dalam bidang ekonomi, mengatakan bahwa setelah menikah Rasulullah tetap berdagang, hanya saja keadaan telah berubah. Saat itu ia menjadi manajer sekaligus mitra usaha istrinya. Untuk menjalankan bisnis dagang tersebut, ia pergi menjelajah negeri-negeri sekitar Mekah yang berpeluang dagang lebih besar. Satu hal yang perlu dicatat dalam pernikahan Rasulullah Siti Khadijah adalah satu hal yang dicatat dalam pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah adalah kekayaan beliau. Meski tidak ada catatan yang pasti perihal kekayaan beliau, tetapi hal itu bisa dilihat dari proses pernikahan tersebut. Konon Rasulullah SAW menyerahkan 20 ekor unta muda sebagai mahar kepada Siti Khadijah. Bisa dibayangkan ya, 20 ekor unta muda. Sementara menurut riwayat lain, mahar yang diberikan oleh beliau lebih dari itu, yakni ditambah dengan 12 uqiyah ons emas. Jadi 12 on emas. Kalau kita cuma mampunya gram ya. Ini on 12 on. Pinten nggih? Terus sekarang kalau satu gram itu 1 juta udah berapa nih? Nggih, hitung ya Mbak nggih. Niki bendaharane Pak Nardi. Kita bisa membayangkan nggih betapa seorang Rasulullah adalah seorang yang kaya raya. Jika diuangkan tentu mahar tersebut menjadi nominal uang yang besar.
Riwayat tersebut menunjukkan sebelum menikah dengan menjadi rasul, beliau menjadi seorang saudagar yang sukses serta kaya raya. Apalagi setelah menikah, kekayaan Rasulullah semakin bertambah karena Khadijah memberikan hartanya kepada beliau. Ketika diangkat menjadi rasul, tidak ada riwayat pasti yang menjelaskan jumlah kekayaan Rasulullah, sebab beliau sibuk berdakwah daripada mengurusi harta kekayaan. Selain itu, beliau juga menggunakan harta kekayaan tersebut untuk berdakwah di jalan Allah, seperti menyantuni fakir miskin, anak yatim, serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Jadi ini memang Rasulullah luar biasa membangun kerajaan bisnisnya sebelum menikah, dan begitu nubuwah sampai kepada Rasulullah, maka harta itu semuanya adalah untuk kepentingan fisabilillah atau berdakwah di jalan Allah, menyantuni fakir miskin, anak yatim, serta kegiatan-kegiatan Rasulullah SAW. Kekayaan Rasulullah menurut Ahmad Mustahak membagi kekayaan Rasulullah menjadi 3 kategori. Pertama, harta yang dijadikan sebagai fa'i oleh Allah untuk Rasulnya dan kaum muslimin tanpa harus melalui pertempuran. Misalnya harta yang didapat oleh Bani Nazir, suku Yahudi yang mengingkari fakta perdamaian. Kedua, harta asafi adalah harta yang dipilih oleh Rasulullah dari ghanimah sebelum dibagikan. Ketiga, as-sahm, yaitu beberapa bagian di luar 1/5 hak Rasulullah, meskipun Su'aib tidak merinci lebih lanjut jumlah masing-masing kekayaan Rasulullah tersebut. Adapun kisah hidup Rasulullah menjelang wafat, dalam bukunya Husain Haikal menyebutkan, saat ajal tiba Rasulullah hanya memiliki harta sebanyak 7 dinar. Karena masih ada harta yang disimpan olehnya, Rasulullah pun menyerahkan harta tersebut kepada keluarganya untuk disodakohkan. Akan tetapi karena sibuk mengurus sakit Rasulullah yang semakin parah, keluarga beliau lupa mensodakohkan uang itu. Sehari sebelum Rasulullah wafat, beliau pingsan berkali-kali. Kemudian ketika sadar, beliau teringat akan harta 7 dinar miliknya. Maka beliau bertanya kepada keluarganya, "Apa yang engkau lakukan dengan dinar itu?" Aisyah menjawab bahwa dinar tersebut masih berada di tangannya. Kemudian uang tersebut diminta oleh Rasulullah. Ketika uang itu sudah berada di tangannya, beliau berkata, "Bagaimana jawab Muhammad SAW kepada Tuhan, kiranya ia menghadapnya sedang uang itu masih berada di tangannya?" Mendengar ucapan Rasulullah tersebut, keluarganya pun mensodakohkan uang itu kepada fakir miskin. Meski semasa hidup Rasulullah bergelimang harta, beliau tidak cinta kepada dunia. Bahkan beliau wafat tanpa meninggalkan harta sepeser pun kepada keluarga. Hal itu tercermin dalam kisah berikut. Setelah Rasulullah wafat, Siti Fatimah meminta tanah peninggalan Rasulullah kepada Abu Bakar di Fadak dan Khaybar agar diberikan kepadanya. Namun Abu Bakar justru menolak permintaan Fatimah, sebagaimana perkataan ayahnya bahwa para nabi tidak mewariskan apa yang ditinggalkan terhitung sedekah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Kalau dahulu ayahmu sudah menghibahkan harta itu kepadamu, maka usulmu itu saya terima dan laksanakan." Kemudian setelah mendengar hal tersebut, Fatimah mengatakan bahwa tentang hal itu ayahnya tidak pernah berkata apa-apa. Dengan demikian jelas bahwa Rasulullah meninggal dunia tanpa meninggalkan uang sepeser pun kepada keluarganya.
Beliau pergi dari dunia seperti ketika pertama kali datang. Jika datang tidak membawa apa-apa, maka pergi pun tidak membawa apa-apa. Itulah sejarah singkat kehidupan Rasulullah. Beliau pernah menjadi saudagar sukses kaya raya di Mekah sebelum menikah dan diangkat menjadi seorang Rasul. Saat itu bisa dikatakan bahwa bisnis yang dijalani Rasulullah merupakan bisnis dengan skala internasional. Kalau saat ini adalah konglomerat ya, usahanya tidak di dalam negeri tetapi usahanya di luar negeri. Carinya bukan rupiah tapi carinya adalah dolar. Sebab perdagangan yang dilakukannya adalah perdagangan lintas negara. Hal tersebut termasuk salah satu prestasi beliau sewaktu masih muda. Rasulullah menjalankan bisnisnya selama 28 tahun. Selama itu beliau pergi ke Jazirah Arab dan tempat lain. Selain itu beliau juga pernah tercatat menginjak kaki di Bahrain, sebelah timur semenanjung Arab. Hal itu merupakan sebuah prestasi besar yang mengantarkan beliau menjadi pemimpin sukses sepanjang masa. Kisah hidup Rasulullah tersebut hendaklah menjadi teladan bagi umat Islam, terlebih spirit perjuangan di bidang ekonomi agar bisa membantu orang-orang yang kurang mampu. Semuanya harus dilakukan secara sungguh-sungguh jika kita ingin meraih sukses. Maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 221, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Jamaah rahimakumullah, sedikit kami tambahkan, masih 4:30 burung padang. Sekedap melih. Ini adalah rahasia sukses Rasulullah SAW. Dalam bekerja, Rasulullah berprinsip untuk selalu berkata jujur, bersikap adil, menjaga kebersamaan. Dia juga senantiasa melakukan hal-hal yang sangat bagus kiat bisnisnya. Di antaranya adalah mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi kejujuran. Dengan bermodal kejujuran mampu berdagang hingga menjadi seorang saudagar yang sukses, serta di dalam menjalankan bisnisnya menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Terlebih ia pernah bersabda tentang pedagang yang jujur akan bersama dengan orang yang mati syahid di hari kiamat kelak. Sebagaimana di dalam riwayat Ibnu Majah, pedagang yang cerdas dan dapat dipercaya bersama dengan orang-orang yang benar dan orang-orang yang mati syahid kelak di hari kiamat. Nah, ini yang saya kira sering kita menghadapi di pasar-pasar ketika kita membeli buah. Di atasnya itu adalah buah yang berkualitas tinggi, tapi ketika disaruk, dimasukkan ke plastik, ditimbang, dan kita bayar sampai di rumah, yang kita dapatkan adalah separuh itu adalah barang yang berkualitas jelek. Maka kalau seperti ini adalah mengkhianati pelanggan yang sangat dihindari oleh Rasulullah SAW.
Yang ketiga adalah cerdas dan terampil dalam berdagang. Rasulullah dikenal sebagai pedagang yang cerdas, terampil dalam menawarkan barang dagangannya, sehingga beliau mendapatkan keuntungan yang berlipat dari dagangannya. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba mukmin yang memiliki keterampilan. Hadis riwayat Tobroni. Jadi skill ataupun keterampilan dalam melakukan segala sesuatu ini adalah sangat penting, sehingga anak-anak kita latih, kita berikan skill-skill untuk bisa eksis, skill berorganisasi, skill dalam menjalankan usaha ataupun keterampilan yang itu akan bisa menopang kehidupannya. Kemudian rahasia yang sukses yang keempat adalah mengandalkan komunikasi yang baik dan pelayanan yang memuaskan. Rasulullah dalam berdagang mengutamakan komunikasi yang baik dengan para pelanggan. Ia membangun komunikasi yang sehat antar pelanggan dengan pedagang. Selain itu juga memberikan pelayanan yang memuaskan. Kalau sekarang itu adalah best service ya, pelayanan prima. Jadi semua hal yang kita jalankan atau semua usaha yang kita jalankan, baik di kantor maupun di perdagangan ataupun di dalam dunia bisnis, itu melayani dengan totalitas, itu menjadi karakter yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu best service itu. Maka di dalam riwayat Bukhari disebutkan Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang murah hati ketika menjual, membeli dan menagih. Nah, ini yang biasanya kalau jual beli, menjual itu ya tidak gontok-gontokan ya. Tawar menawar itu biasa. Yang sering adalah ketika ditawar lebih rendah itu misuh-misuh itu pedagang. Nah, Rasulullah sama sekali tidak. Justru sebaliknya, dia sangat kalau dikerasi ataupun oleh orang lain, Rasulullah senyum malah. Kemudian ketika membeli juga demikian, dengan harga yang pas, sesuai dengan kesepakatan. Dan ketika menagih itu tidak menghardik juga, tidak misuh-misuh, tetapi adalah dengan cara yang baik. Fenomena yang sekarang terjadi adalah para penagih itu dengan centeng ataupun debt collector dengan bodi yang sangar, bahkan menyisipkan sajam atau senjata tajam untuk mengancam customernya. Maka Rasulullah anti sekali dengan karakter yang semacam itu. Nah, orang yang Allah merahmati orang yang murah hati ketika menjual, membeli dan menagih. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari. Ini menjadi catatan bagi kita. Kemudian kesuksesan yang berikutnya, tip dari Rasulullah adalah menggunakan prinsip bahwa bekerja merupakan ibadah bagi seseorang. Jadi kalau di dalam riwayat disebutkan adalah hidup dan mati kita serta apa saja yang dilakukan itu adalah lillahi rabbil alamin. Jadi apa saja yang kita lakukan termasuk di dalam bekerja itu adalah merupakan lillah. Kalau lillah kepada Allah berarti adalah merupakan ibadah. Maka dalam usaha yang kita lakukan harus diawali dengan bismillah. Sebab itulah pembuka dari nilai dari apa yang kita lakukan. Apakah itu hanya sebagai killing time atau menghabiskan waktu dengan sesuatu yang bermanfaat, itu adalah diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan hamdalah. Maka sesuatu yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, menyandarkan diri kepada Allah, menjadi ibadah. Dan bagi Rasulullah, bekerja itu adalah sebagai suatu ibadah yang itu menjadikan usahanya sebagai salah satu media untuk mengabdi kepada Allah dan lebih tepatnya untuk menyebarkan agama Islam
sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadanya. Kiat sukses Rasulullah yang ke-6 adalah bekerja untuk meraih keuntungan dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya untung saat ini, tetapi adalah untung di akhirat. Bahkan lebih menekankan kepada keuntungan akhirat, karena itu yang akan dilakukan atau yang diharapkan. Sehingga Rasulullah tidak pernah curang dalam berdagang. Sebagaimana Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama asanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Di mana ayat ini adalah panduan di dalam bisnis yang dilakukan Rasulullah, bahwa usaha apapun yang dilakukan adalah untuk meraih untung dunia dan untung akhirat. Yang ketujuh, Rasulullah dalam usahanya adalah membangun jaringan yang luas untuk mengembangkan usaha. Maka networking, mempermudah atau mencari jaringan yang lebih luas itu adalah salah satu untuk ekspansi usaha yang dilakukan. Kedelapan, tidak pernah lupa bersedekah. Jadi sedekah itu tidak pernah mengurangi harta seseorang. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan Ahmad. Ini karakter bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi keuntungan yang dia peroleh tidak semata-mata untuk dikuasai sendiri, tetapi itu tidak pernah lupa untuk bersedekah. Rasulullah adalah pribadi yang gemar bersedekah. Salah satu kunci sukses bisnis beliau, dan pada akhirnya sedekah sama sekali tidak membuat seseorang menjadi miskin. Yang kesembilan, memperbanyak istighfar dan doa. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Ia terus meminta ampun kepada Allah, padahal ia adalah seorang yang maksum. Selain rajin membaca istighfar, Rasulullah juga rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam riwayat Ahmad, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah memberinya solusi untuk segala kesulitannya, jalan keluar dari segala yang menyusahkannya, dan rizki yang tidak disangka-sangka. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60, ini menjadi manfaat berdoa bagi seorang muslim dalam menjalankan bisnis. Dapat diketahui dalam firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Mu'min ayat 60. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir dari kiat bisnis Rasulullah adalah bertawakal dalam usaha, ikhtiar dan berdoa. Jadi bertawakal atau berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berdoa. Sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah. Rasulullah selalu mengingatkan umatnya agar segala hal di dunia ini ada karena kehendak Allah, sehingga sudah sepatutnya kita bersyukur dan bertawakal kepada Allah. Akan tetapi sikap tersebut sudah jarang dilakukan oleh para pedagang. Mereka hanya mengejar untung tanpa mau berserah diri kepada Allah. Dalam hal ini
salah satu doa yang sering diucapkan Rasulullah saat berdagang adalah sebagai berikut. Ya Allah, hanya kepadamulah aku menyerahkan diri, hanya kepadamulah aku beriman, hanya kepadamulah aku bertawakal, hanya kepadamulah aku bertaubat, hanya kepadamulah aku melawan musuh-musuhmu. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu di mana tiada Tuhan selain Engkau. Janganlah Engkau menyesatkanku. Engkau maha hidup dan tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia mati. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, tercantum dalam hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan sedikit dari perjalanan bisnis Rasulullah. Masih ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, terutama adalah bagaimana meniru Rasulullah dalam menghadapi pelanggan. Nanti kapan-kapan kita sambung kembali. Paling tidak kita sudah bisa mempunyai gambaran tentang usaha-usaha ataupun apa yang dilakukan Rasulullah, bisa menjadi pedoman bagi kita dalam melaksanakan berbagai aktivitas usaha yang kita jalankan atau berbagai ikhtiar yang kita lakukan. Semoga rizki yang kita peroleh menjadi rizki yang berkah dan halal, dan bisa mengantarkan kita kepada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.